Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh dosen Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati dan yang saya sayangi kedua orang tua saya. Sebelum saya menyampaikan materi kali ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun terlebih dahulu. Hujan-hujan kakinya dengkur, jangan lupa bersyukur. Di sini saya Ayu Cahyarani dari kelas PAI 3C akan menyampaikan materi filsafat pendidikan Islam dengan tema dasar pendidikan Islam dan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. A. Dasar pendidikan dan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia didasarkan pada berbagai dasar hukum, kebijakan, filosofi, dan nilai-nilai yang mendasari sistem pendidikan nasional. Di antara beberapa dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yang pertama, 1. Pancasila. Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila juga sebagai dasar pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Karena dalam Pancasila mencakup nilai-nilai yang harus diinternalisasikan dalam pendidikan guna membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada keimanan, kebersamaan, dan keadilan sosial. Yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti yang tertuang dalam pasal 31 mengenai hak seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lembaga pendidikan dan menyediakan sistem pendidikan yang merata. Yang ketiga, peraturan Permendikbud adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, Menteri Kebudayaan, dan Menteri Pendidikan yang dapat dijadikan sebagai pedoman teknis mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional, seperti contoh kurikulum 2013 yang telah diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia. Yang selanjutnya, B. Contoh dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. 1. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia ada yang mengatakan pada abad ke-7 Masehi dan ada yang mengatakan pada abad ke-13 Masehi. Pendidikan Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yakni pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa melalui ulama dan para pedagang. Ulama mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, dasar hukum, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mengenai tentang bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan sistem pendidikan yang merata. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan atau individu yang berakhlakul karimah, yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga seimbang antara kecerdasan spiritual, moral, sehingga dapat bermanfaat atau memiliki kontribusi yang positif bagi masyarakat. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu berdasarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, C. Persamaan dan perbedaan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Persamaan, di antara beberapa persamaan tersebut antara lain tujuan pembentukan karakter. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah, berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga dapat memiliki kontribusi yang positif bagi masyarakat. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik dari segi spiritual. Yang kedua, pengajaran mata pelajaran agama Islam. Di semua sekolah setiap jenjang telah diajarkan mata pelajaran agama Islam. Tidak hanya di madrasah ataupun pesantren, sekolah umum sekarang juga diajarkan adanya
diajarkan mata pelajaran agama Islam untuk memberikan wawasan tentang pendidikan Islam kepada para siswa agar menjadi pegangan dalam kehidupan tentunya. Misalnya dalam sekolah umum sekarang juga diajarkan, tapi tidak dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kalau di madrasah dipisahkan antara semisal pelajaran fikih, Al-Quran, hadis. Kalau di sekolah umum digabung menjadi satu, namanya pendidikan agama Islam. Biasanya seperti itu. Yang ketiga, keterlibatan pemerintah. Pemerintah terlibat dalam proses berlangsungnya pendidikan, yakni sebagai pengawas terhadap berjalannya sistem pendidikan, apakah sudah sesuai dan apakah sudah berjalan dengan baik ataupun sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya, perbedaan lembaga penyedia pendidikan. Kalau sekolah umum di bawah naungan Kemendikbud, sedangkan sekolah yang berbasis keagamaan seperti madrasah ataupun pesantren, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah di bawah naungan Kemenak. Yang kedua, metode pembelajaran. Pada sekolah madrasah, metode yang digunakan sangat berbeda pada sekolah umum. Pada sekolah umum umumnya memadukan antara metode pendidikan modern dengan metode pendidikan tradisional. Seperti contoh, pada pesantren masih menggunakan metode sorogan dan badongan untuk mempelajari ilmu melalui kitab-kitab kuning dan pengajaran oleh guru secara langsung. Sedangkan pada sekolah umum biasanya memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan LKS ataupun menggunakan media online yang diberikan oleh guru, lalu siswanya disuruh untuk menyimak dan lain sebagainya. Yang ketiga, fokus pendalaman agama. Pada sekolah yang berbasis keagamaan lebih memfokuskan pada pendalaman materi yang berbasis agama, tetapi juga tidak meninggalkan ataupun tidak mengesampingkan materi pendidikan yang berbasis ilmu umum untuk menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan ukhrawi. Sedangkan pada sekolah umum menitik beratkan fokusnya hanya pada satu titik saja, biasanya hanya pada satu titik, yaitu ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu terapan, tidak berfokus pada ilmu-ilmu keagamaan. Selanjutnya, poin D, definisi tanggung jawab pendidikan menurut Islam. Tanggung jawab pendidikan menurut Islam adalah kewajiban atau tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, baik itu tanggung jawab kepada masyarakat, diri sendiri, maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beberapa tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya individu diperintahkan untuk menjaga dirinya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan menuntut ilmu pengetahuan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tanggung jawab kepada Allah, misalnya individu dituntut untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti perintah untuk menuntut ilmu. Individu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sedangkan tanggung jawab kepada masyarakat adalah memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, misalnya membantu sesama, terus memberikan contoh yang baik dan mendirikan lembaga pendidikan. Yang selanjutnya konsep kelembagaan pendidikan Islam. Di antara beberapa konsep kelembagaan pendidikan Islam, yang pertama, lembaga pendidikan Islam. Ada banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia, misalnya sekolah yang berbasis keagamaan, contohnya madrasah aliyah, pesantren, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar Islam, dan universitas Islam. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan ajaran Islam dan mengembangkan potensinya sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam mencakup gabungan antara kurikulum pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam dan juga kurikulum berdasarkan sistem pendidikan nasional.
Yang keempat, pengelola dan tenaga pendidik. Pengelola bertanggung jawab atas kelembagaan pendidikan, sedangkan pendidik bertanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya F, tanggung jawab kelembagaan Islam. Di antara beberapa tanggung jawab kelembagaan Islam, yang pertama adalah menyelenggarakan layanan keagamaan seperti masjid, pesantren, berfungsi sebagai penyedia layanan keagamaan, melewati kajian, terus melewati khutbah Jumat, terus sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga dan mengembangkan dakwah Islam. Lembaga Islam memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan ajaran Islam dan menyebarkan ajaran Islam secara benar terhadap umat Islam, terhadap masyarakat di luas, baik itu melalui media, bisa melalui media seminar ataupun kajian-kajian online. Selanjutnya yang ketiga, mendidik karakter. Pendidikan Islam difungsikan fokus utamanya untuk mendidik karakter siswa agar berakhlak, agar berkarakter atau memiliki sikap yang karimah, akhlakul karimah yang baik. Yang keempat, menyediakan fasilitas pendidikan. Di sini perannya pemerintah seperti menyediakan kebutuhan sekolah, mengeluarkan dana BOS ataupun memberikan bantuan kepada sekolah, misalnya memberikan kipas angin, memberikan bantuan papan tulis ataupun sebagainya. Yang selanjutnya, poin terakhir G, contoh lembaga pendidikan Islam yang ideal. Lembaga pendidikan Islam yang ideal adalah lembaga yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kualitas pendidikan Islam yang tinggi. Di antara contoh lembaga pendidikan Islam yang ideal antara lain: 1. Pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh seorang kiai yang fokus pengajarannya menitik beratkan pada fokus mempelajari atau memperdalam ilmu agama. Yang kedua, sekolah Islam modern. Misalnya, sekolah yang menggabungkan antara kurikulum nasional dengan kurikulum pendidikan Islam. Yang contohnya SDI, Sekolah Dasar Islam. Yang ketiga, Universitas Islam adalah lembaga pendidikan sekolah tingkat tinggi yang menggabungkan antara pengajaran agama dan pengajaran ilmu pendidikan tingkat tinggi secara komprehensif. Sekian dari saya, apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.